Dan ketika kalian ingin benar-benar berubah, ketika benar-benar ingin berubah dan tidak ingin mengulanginya lagi, dan kalian ingin benar-benar bertobat dan tidak akan melakukan lagi, apakah ketika kalian tobat itu diterima oleh Allah? Yang jelas itu pasti Allah memberikan maaf, karena innallaha ghafurur rahim. Allah pasti akan memberikan maaf karena Allah itu maha memaafkan dan maha welas asih kepada umat-umatnya, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Ya, yang jelas itu pasti dimaafkan, tetapi siap-siap dengan konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ba'd. Kembali lagi bersama Kimbel Sarongan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengisahkan cerita saya tadi sore. Karena tadi sore itu saya ya tiba-tiba itu ingin sekali pergi ke sungai dengan anak saya, ya ingin menghibur anak saya lah. Karena ya itu mau main-main di kali sama anak kecil saya. Nah, ternyata sampai sana terus mau pulang. Ternyata mau pulang itu saya mendapati yaitu anak muda-mudi yang sedang minum. Dan itu anak muda-mudi itu ya gimana ya? Ya mau umpetan ke sana mau kemari gitu ya, merasa rikuh. Tetapi saya sudah tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya lewat aja. Langsung saya di hati, astagfirullahaladzim, sampai lemes masa yang ngelukru. Kenapa hal yang seperti itu apa ya? Yang ngedeng itu terlihat. Ya bukannya itu ngumpet di mana seperti itu. Ya karena bagi saya seperti itu merupakan kejahatan yang dimana saya itu sangat takut dengan hal seperti itu. Karena kalau ada orang mabuk, saya rasanya udah astagfirullahaladzim, saya rasanya pengen lari sejauh-jauh mungkin. Ya semoga saja saya dijauhkan dari hal yang seperti itu, dan semoga saja saya tidak pernah menemukan hal yang seperti itu lagi. Nah, karena hal yang seperti itu saya jadi ingin sekali membuat konten yang seperti ini, membahas soal itu, arak ya, minuman keras ya. Karena di Al-Quran disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u 'lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, ya, seperti itu. Jadi tentang minuman keras dan totoan itu ya berjudi ya, karena kedua hal tersebut ketika dilakukan itu lebih banyak mudorotnya daripada kemanfaatannya. Lah karena itu saya juga teringat kisahnya orang dahulu. Itu ada gara-gara itu kisahnya Mbah Kiai Perseso ya. Dulunya itu orang yang ahli ibadah, ahli abid, dan karena disitu dapat godaan dan akhirnya minum minuman keras, dan akhirnya itu terus karena pikirannya itu melayang-layang, dan akhirnya memperlakukan seorang perempuan di anu-anu seperti itu, dan akhirnya wanita itu dibunuhnya, dan akhirnya orang ini kan ketahuan orang banyak, dan akhirnya ini dirinya itu disalib, dan pokoknya nyawanya hampir di ujung. Ketika nyawanya sudah mau keluar itu si iblis itu datang, iblis atau setan itu ya, itu datang bahwasanya disitu disuruh untuk bersujud, dan dirinya itu mau bersujud kepada iblis tersebut. Nah ini kisahnya sangat miris yang berawal dari minuman keras, dan banyak sekali kisahnya orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, berani membunuh seorang itu cuma gara-gara minum minuman keras. Nah karena hal itu sangat miris sekali, karena hal seperti itu moral seorang pemuda itu menjadi hilang, nggak ada moralnya sama sekali, dan menjadi manusia yang menjadi sampah masyarakat. Dan sampah masyarakat seperti itu sudah beredar luas, bahkan ada yang pura-pura nggak tahu dan menonton video ini juga. Ya semoga kalian bisa berhentilah, cukuplah, jangan sampai diulangi lagi. Karena hidup itu nggak lama kalau cuma untuk bersenang-senang tentang kemaksiatan seperti hal yang seperti itu nanti. Apalagi kok meninggal 40 hari habis minum, selama belum ada 40 hari terus meninggal. Sedangkan setelah minum minuman keras itu amal ibadahnya selama 40 hari itu tidak diterima.
Ya, sama seperti halnya mempercayai dukun, mendatangi dukun itu selama 40 hari itu amalnya juga tidak diterima. Ketika belum ada 40 hari terus meninggal. Nah, itu pertanyaannya, itu mau bawa apa nanti di alam akhir nanti, di akhirat nanti. Sedangkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Makanya sangat disayangkan sekali ketika hidup kok seperti itu. Makanya kok seumpama kok Allah masih memberikan umur panjang, seumpama masih setelah 40 hari kok masih diberikan hidup. Nah, disitulah kita harus berbenah, benar-benar berbenah, jangan sampai mengulangi hal itu terjadi lagi. Karena orang yang pernah minum arak ketika besok di surga tidak akan merasakan arak yang ada di surga. Padahal arak di surga itu sangat enak sekali, dan kita tidak bisa membayangkan enaknya seperti apa. Makanya jangan sampai di dunia itu kita menyicil, apa ya bahasanya itu ya, mencicil apa yang seharusnya dirasakan di surga nanti, seperti itu ya. Dan saya berdoa kepada saya dan kepada kalian semua, semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini, diselamatkan dari mara bahaya kemaksiatan, kefitnahan yang ada di dunia ini, dan semoga kita besok diselamatkan di akhirat nanti, dan semoga kita semua diringankan hisabnya, dimaafkan segala dosa-dosanya, dan semua amal baik kita itu direken atau dianggap sama Allah dan ditimbang dan dilipat-lipatkan, dan kita mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan maafnya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya harapkan semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi, jangan sampai mengulang hal kotor itu lagi. Karena tidak jarang karena hal-hal yang seperti itu, banyak sekali pelecehan dan sebagainya, itu berawal mula cuma dari hal yang seperti itu. Kayaknya cuma sepele, tetapi kan kalau pikiran melayang itu ya seperti gila sebentar. Gilanya itu enggak karu-karuan, bahkan membunuh seorang itu menjadi tenang-tenang aja. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Dan semoga, tapi kayaknya ini sudah dunia umum, rata-rata pemuda itu memakai. Dan semoga feeling saya itu salah ya, semoga itu enggak semua rata-rata dan cuma segelintir aja. Tetapi jika sudah mulai banyak yang melakukan hal yang seperti itu, ya semoga saja cepat berakhir, tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Nah, karena itulah, jangan sampai membuat hancur negara ini cuma gara-gara hal yang seperti itu. Ya, karena itu juga bisa menghancurkan tatanan keluarga, apalagi tatanan tentang kenegaraan ini cuma gara-gara minum-minuman yang seperti itu. Kalau sudah mayoritas orang memakai hal yang seperti itu, maka kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, terjadi kejahatan di sana, di sini, di antara keluarga, dan saling bertikai dengan secara keras-kerasan. Ya, seperti itu sudah tidak dibenarkan lagi. Dan ketika kalian ingin benar-benar berubah, ketika benar-benar ingin berubah dan tidak ingin mengulanginya lagi, dan kalian ingin benar-benar bertobat dan tidak akan melakukan lagi, apakah ketika kalian tobat itu diterima oleh Allah? Yang jelas itu pasti Allah memberikan maaf, karena innallaha ghafurur rahim. Allah pasti akan memberikan maaf karena Allah itu maha memaafkan dan maha welas asih kepada umat-umatnya, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Ya, yang jelas itu pasti dimaafkan, tetapi siap-siap dengan konsekuensinya. Kalau kalian sudah masuk di surga itu tidak bisa lagi minum air arak yang ada di surga, ya seperti itu ya. Pokoknya masih banyak kebahagiaan lain di surga nanti kecuali yang satu ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan diklik, di like, dan di share, dan dikomentari. Dan jika kalian punya pendapat yang lain, tolong dikomentari, jangan dihujat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.